Ingat selalu protokol kesehatan atau prokes dengan cara 1. Selalu gunakan masker. 2. Menjaga jarak aman 1-2 meter. 3. Cuci tangan pakai sabun. Sayangilah diri Anda dan keluarga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Erdian Raf Official Channel. Stroke adalah kematian jaringan otak infak serebral, yang terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Stroke bisa berupa iskemik, sumbatan, maupun perdarahan, hemoragik. Pada stroke iskemik, aliran darah ke otak terhenti karena adanya sumbatan atau bekuan darah yang menyumbat suatu pembuluh darah. Otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya, karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Tindakan penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalkan tingkat kerusakan otak dan mencegah kemungkinan munculnya komplikasi. Faktor risiko stroke. Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko stroke.
Selain stroke, faktor risiko ini juga dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor kesehatan yang meliputi hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung seperti gagal jantung, penyakit jantung bawaan, infeksi jantung atau aritmia, sleep apnea, pernah mengalami TIA atau serangan jantung sebelumnya. Faktor gaya hidup yang meliputi merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, kecanduan alkohol. Faktor lainnya. 1. Faktor keturunan. Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke berisiko tinggi mengalami penyakit yang sama juga. 2. Dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki risiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Berdasarkan penyebabnya, ada dua jenis stroke, yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi lagi ke dalam dua jenis, stroke trombotik dan stroke embolik. Stroke hemoragik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan. Pendarahan di otak dapat dipicu oleh beberapa kondisi yang memengaruhi pembuluh darah. Kondisi tersebut meliputi hipertensi yang tidak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua jenis, yaitu perdarahan intraserebral dan subarachnoid. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah untuk dikenali, yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai. Tidak mampu mengangkat salah satu lengannya karena terasa lemas atau mati rasa. Tidak hanya lengan, tungkai yang satu sisi dengan lengan tersebut juga mengalami kelemahan. Ucapan tidak jelas, kacau, atau bahkan tidak mampu berbicara sama sekali meskipun penderita terlihat sadar. Beberapa gejala dan tanda stroke lainnya, yaitu mual dan muntah, sakit kepala hebat yang datang secara tiba-tiba, disertai kaku pada leher dan pusing berputar, vertigo, penurunan kesadaran, sulit menelan, disfagia, sehingga mengakibatkan tersedak, gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Bila mengalami gejala seperti di atas, segera ke rumah sakit untuk mendapat penanganan. Agar bisa menentukan jenis penanganan yang paling tepat bagi pengidap stroke, dokter akan mengevaluasi terlebih dahulu jenis stroke dan area otak yang mengalami stroke. Sebagai langkah awal diagnosis, dokter bertanya kepada pasien atau anggota keluarga pasien tentang beberapa hal, yang meliputi gejala yang dialami, awal munculnya gejala, dan apa yang sedang pasien lakukan ketika gejala tersebut muncul. Jenis obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Apakah pasien pernah mengalami cedera di bagian kepala? Memeriksa riwayat kesehatan pengidap dan keluarga pengidap terkait penyakit jantung, stroke ringan, TIA, dan stroke. Kemudian, dokter melakukan pemeriksaan fisik pasien secara keseluruhan, yang biasanya diawali dengan memeriksa tekanan darah, detak jantung, dan bunyi bising abnormal di pembuluh darah leher dengan menggunakan stetoskop. Dokter juga bisa merekomendasikan pemeriksaan lanjutan, seperti tes darah, CT scan, MRI, elektrokardiografi, USG, Doppler karotis, dan ekokardiografi.